orang akan menemukan jalan hijrah yang istiqomah kalau dia punya tujuan dari apa yang dia jalani. Maka hijrah jangan karena oleh-oleh. Hijrah jangan karena seseorang. Hijrah jangan karena sesuatu gitu ya. Kan diperingatkan dalam hadis itu. Barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia, maka boleh jadi dia hanya mendapatkan dunia, tapi dia tidak mendapatkan nikmat dari hijrah yang dia jalankan. Barang siapa yang berhijrah karena seorang wanita yang dia cintai, mungkin dia hanya akan mendapatkan wanita yang dia cintainya, tapi dia nggak akan mendapatkan nikmat dari hijrah yang dilakukannya. Biasanya, kenapa ada orang yang hijrah tidak istiqomah? Karena niat, karena ilmu, karena teman, dan karena tujuan yang tidak pasti. Kalau orang gampang sekali ya sekarang, oh si Fulan sudah hijrah, si Fulana sudah hijrah, alhamdulillah. Tapi sebenarnya makna, definisi kata hijrah itu apa sih? Iya, secara bahasa, ada 4 makna dari kata hijrah itu. Yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Yang kedua, hijrah itu artinya berpindah. Yang keempat, hijrah itu artinya berubah. Dan yang ketiga tadi ya, dan yang keempat artinya meninggalkan. Jadi 4. Melangkah, berpindah, berubah, meninggalkan. Yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Itu hijrah. Melangkah. Saya di rumah, kemudian ketika azan berkumandang, saya segera berangkat ke masjid. Maka langkahnya itu adalah langkah hijrah. Langkah untuk bisa mendapatkan kebaikan. Saya mager, malas gerak. Di kosan, di rumah, gak mau ikut taklim. Tapi tiba-tiba ada ajakan ke saya untuk ikut taklim. Maka saya melangkah dari rumah, dari kosan, menuju ke tempat taklim. Maka langkahnya disebut hijrah. Kenapa? Karena ada kebaikan yang akan kita dapatkan dari langkah yang kita hadirkan. Rasul hijrah dari Mekah hijrah, ke Madinah. melangkah. Yang kedua, hijrah itu berpindah. Jadi berpindah tempat. Dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Dari tempat yang sulit menemukan kebaikan kepada tempat yang lebih dekat dengan kebaikan. Dan inilah hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Di Mekah itu Nabi mendapatkan kondisi yang sulit untuk berdakwah. Di Mekah itu Nabi mendapatkan kondisi yang tertekan untuk menghadirkan kebaikan. Maka Allah perintahkan Nabi hijrah ke kota Madinah, yang berharap ketika hijrah di Madinah itu ada kemudahan dari dakwah yang dihadirkan. Maka hijrah tempat. Ya, Mbak Mila misalnya di satu tempat pindah ke tempat yang lain. Di pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Tapi tujuannya untuk tujuannya untuk mendapatkan kebaikan. Nah yang ketiga, hijrah itu berubah. Ya. Apa? Merubah kebiasaan buruk kita pada kebiasaan baik. Ya, memperbaiki diri kita dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Dan yang keempat ini puncaknya. Hijrah itu apa? Meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru ma nahallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita tahu ini dilarang, kita tahu ini tidak boleh, kemudian kita tinggalkan, maka proses meninggalkan itu namanya hijrah. Nah, secara jenis ada 2 hijrah itu. Satu ada hijrah makaniyah. Yang kedua ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah tempat. Fisik ya, terlihat. Gitu ya. Dan ini sudah selesai dari hijrahnya Nabi SAW. Jadi pasca hijrahnya Nabi nggak ada hijrah lagi. Ya, tetapi kita bisa mengambil maknanya, maka hijrah ma'nawiyah. Nah, ada orang yang sekarang nggak baik menuju baik, yang kurang baik lebih baik, itu namanya hijrah ma'nawiyah. Makna hijrahnya ada karena kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup. Itu hijrah artinya. Jadi hakikatnya hijrah itu banyak definisinya. Banyak definisinya. Tadi ma'nawiyah juga yang sekarang yang mungkin banyak orang ma'nawiyah. Nah, hijrah ini kan kaitannya juga dengan menjemput hidayah ya. Kalau saya memahami seperti itu, Ahilman. Karena maksudnya ketika kita memutuskan untuk tadi meninggalkan atau berubah menjadi lebih baik, itu tidak lepas dari hidayah dari Allah. Betul. Tapi kadang-kadang saya itu punya pemikiran kalau hidayah itu kan mungkin ada di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang manusianya nggak peka. Nah, bagaimana cara kita untuk menangkap hidayah Allah itu supaya lebih mudah dalam berhijrah? Iya. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Ya. Nah, nanti ada lagi yang lebih besar lagi, namanya nikmat hidayah at-taufik. Jadi nikmat hidayah taufik. Dia bukan hanya diberikan petunjuk, tapi dia diberikan jalan untuk menjemput petunjuk itu. Tadi Babila nanya, apakah setiap kita diberikan hidayah? Iya. Ya, setiap orang itu diberikan hidayah. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau menjemput hidayah itu atau tidak? Apakah dia mau membuka jalan daripada hidayah itu atau tidak gitu? Maka kalau kita kembali kepada hakikat kita hidup, ketika kita dalam kandungan ibunda kita dulu kita semua dihembuskan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu kita ditanya oleh Allah sebenarnya. Sekaligus pertanyaan yang menjadi saksi dan sumpah kita.
Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, dalam perjalanannya tentu dia menemukan berbagai macam dinamika kehidupan. Nah, dalam proses menghadapi dinamika itu, maka dia butuh hidayah. Nah, ada yang menjemputnya, ada yang mengelakkannya. Nah, hijrah adalah satu proses yang bisa kita hadirkan untuk melangkah pada kebaikan. Kenapa? Karena kita akui ya, bahwa setiap dari kita pasti pernah punya salah, setiap dari kita pasti pernah punya kesalahan, setiap dari kita juga pernah punya kehilafan. Nah, maka untuk menemukan kebaikan dari kesalahan yang pernah kita lakukan, prosesnya disebut dengan hijrah, nanti ujungnya taubat, nanti ujungnya lagi istiqomah gitu. Walaupun kan kalau zaman, ya mungkin bukan zaman dulu ya, kan kalau sekarang bahasa trennya tuh hijrah. Kalau zaman-zaman sebelum ini mungkin ada taubat gitu kan. Ya secara makna kan berbeda. Taubat artinya kembali, hijrah artinya tadi melangkah atau memperbaiki diri pada kebaikan gitu. Nah, ini kan dua hal yang tentu harus dihadirkan. Kalau saya melihatnya ini proses. Mungkin untuk bertaubat orang pelan-pelan gitu. Nah, caranya adalah hijrah sebagai jalan untuk bisa menemukan perbaikan itu. Nah, pertanyaan saya mungkin, Ahilman, itu tadi ya, ketika hidayah sudah datang dan kita tergerak untuk menjemputnya, sebenarnya kan ada keinginan mungkin ya untuk itu tadi sami'na wa ata'na gitu, misalnya saya mengikuti. Tapi kadang-kadang itu kan godaan itu luar biasa. Syaitan itu pasti akan terus mempengaruhi, enggak usah lah gitu segala macam. Jadi kiat seseorang untuk oke, mantap. Berhijrah itu apa yang perlu dilakukan? Di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Satu, berarti iman. Orang itu makin yakin dia kepada Allah. Makin yakin dia terhadap janji Allah. Makin yakin dia dalam mengarungi hidupnya untuk Allah, maka makin dia serius untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Maka kalau tadi Mbak Mila nanya, bagaimana caranya agar hijrah kita ini tracknya betul gitu, mantap gitu, iman. Yakinnya dia kepada Allah yang harus dikuatkan. Nah, nanti kalau imannya sudah kuat nih, kan hijrah tuh pasti ada godaan. Ya, nanti ada strateginya, ada ilmunya, ada prosesnya, ada caranya. Nanti kita tadi sempat disinggung tuh. Hijrah itu kan ya susah-susah gampang gitu. Ada bahkan yang beranggapan kalau saya hijrah kok kayaknya hidup saya makin susah. Nah, mindset atau pemikiran seperti ini tuh bagaimana ya kita harus menyikapinya? Justru begini, kita berangkat dari latar belakang hijrahnya Nabi SAW. Nanti kita ambil hikmah dalam konteks kehidupan kita sekarang. Baginda Nabi itu, Masya Allah, satu ketika beliau mendapatkan keadaan yang begitu sulit dalam hidupnya. Kenapa? Karena dakwah yang beliau hadirkan di kota Mekah itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kafir Quraisy ketika itu. Nah, setidaknya ada dua orang yang sangat menguatkan dakwah Nabi. Yang pertama pamannya, Abu Thalib. Dan yang kedua istrinya, Siti Khadijah alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika tantangan dakwah makin kuat, Nabi kehilangan dua orang yang dicintai ini. Jadi dua orang ini yang selama ini membela Nabi bersama dengan Nabi, tapi kemudian Allah panggil usia orang yang dicintai oleh Nabi ini. Sedih tentunya. Maka tahun-tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Amul Huzni. Tahun kesedihan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita memberikan hadiah kepada Nabi satu peristiwa namanya Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, sepulang dari sana Nabi mendapatkan hadiah kira-kira salat sebagai jawaban dari setiap kegelisahan yang beliau dapatkan. Kira-kira begitu singkat ceritanya. Nah, kemudian Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke satu tempat. Kemana? Ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang jauh lebih parah daripada orang-orang Mekah. Nabi dilempari batu, dicaci maki, dihina. Sampai kemudian Nabi kembali lagi ke kota Mekah. Nah, dalam keadaan yang begitu genting luar biasa, maka Nabi memilih untuk sepertinya ini tempat tidak kondusif untuk bisa mendukung dakwahnya Nabi. Maka Nabi kemudian mengutus salah seorang sahabatnya bernama Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke kota Yasrib yang kemudian namanya jadi Madinah sekarang. Ya, jadi Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat Nabi, duta besar pertama dalam Islam yang dikirim oleh Nabi ke kota Madinah. Orangnya ganteng, tampan, keren lah, pokoknya pintar. Nah, setahun sebelumnya untuk memastikan bahwa tempat Nabi di Madinah itu aman dan nyaman gitu. Nah, maka Nabi di Mekah menyusun strategi gimana caranya ketika nanti berhijrah. Dari mulai mohon maaf
untuk mengalabui para musuh, Nabi menggantikan tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berangkat bersama dengan Abu Bakar. Jalannya misalnya, kalau ke Madinah biasanya lewat kanan gitu ya. Nabi cari strategi yang orang tuh nggak tahu. Berangkat malam-malam hari, lewat jalur yang mungkin tidak biasa, hanya berdua, ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Sampai singkat cerita Nabi hijrah ke Madinah, sampai kemudian peradaban Islam berkembang luar biasa. Poinnya, satu, kadang orang itu butuh menemukan titik di mana dia merasakan ada kehampaan dalam hidupnya. Setuju. Sehingga dia akan berpikir bahwa jalan hijrah adalah jalan yang harus dia tempuh. Makanya harus ada punya alasan. Ya. Orang kalau nggak punya alasan dalam hijrah, dia akan lost gitu. Ya. Tapi kalau dia punya alasan, misalnya dia pernah sulit, terpuruk, terjatuh, down. Setuju. Dan titik itu menurut saya adalah titik terindah dalam hidup. Ya, betul. Makanya kalau ada orang yang hari ini sedang merasakan titik terendah dalam hidupnya, sedang susah, sedang sulit, maka percayalah, ketika engkau dibanting, siap-siap engkau akan terpelanting. Sebentar lagi, sabar begitu. Oh iya, jadi sabar terus jalani. Nah terus ketika sudah punya latar belakang itu berarti kan berangkat dari niat. Ya. Oke. Nah ketika niatnya berjalan, maka butuh strategi. Ya. Nabi tadi pakai strategi kan, tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, jalannya bukan jalan yang biasa, gitu kan? Kemudian Nabi juga bersembunyi di Gua Hiro dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan strategi. Maka jawabannya ketika hijrah butuh strategi. Gimana caranya? Pelan-pelan, perlahan-lahan, tambahin ilmunya, gitu kan? Ya. Yang ketiga ada teman. Tadi Nabi hijrah sendiri atau ada temannya? Ada temannya. Ada temannya, disertai minimal satu, Abu Bakar. Walaupun ada sahabat lain juga yang sudah berangkat, tapi Nabi ada teman. Makanya kita harus punya bestie lah istilah kalau anak muda sekarang ya. Harus punya teman. Sister villa, brother villa gitu ya, Hilman ya. Ya kalau ada bahasa lainnya itu apa namanya tuh? Support system. Nah, jadi kita harus punya support system yang bisa mengangkat diri kita untuk berjalan dalam jalan hijrah itu. Nah, sampai titik ujungnya adalah tujuan. Orang akan menemukan jalan hijrah yang istiqomah kalau dia punya tujuan dari apa yang dia jalani. Maka hijrah jangan karena oleh-oleh. Hijrah jangan karena seseorang. Hijrah jangan karena sesuatu gitu ya. Kan diperingatkan dalam hadis itu. Barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia, maka boleh jadi dia hanya mendapatkan dunia, tapi dia tidak mendapatkan nikmat dari hijrah yang dia jalankan. Barang siapa yang berhijrah karena seorang wanita yang dia cintai, mungkin dia hanya akan mendapatkan wanita yang dia cintainya, tapi dia nggak akan mendapatkan nikmat dari hijrah yang dilakukannya. Biasanya, kenapa ada orang yang hijrah tidak istiqomah? Karena niat, karena ilmu, karena teman, dan karena tujuan yang tidak pasti. Nah itu tadi ya, 3 poinnya. Ahilman, sudah ada pertanyaan yang masuk dari netizen. Kita simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Jadi saya memiliki seorang teman yang baru saja berhijrah. Namun belakangan ini beliau terlihat seperti mulai menjauhi keluarganya dengan alasan tidak mau terpengaruh dengan kebiasaan lamanya yang buruk. Lantas bagaimana sih Ustadz Islam memandang hal ini dan apa saja yang sebaiknya teman saya ini lakukan? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mbak Resti, seorang karyawan swasta, dan mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Kayaknya kok kalau sudah hijrah jadinya eksklusif, tertutup, nggak mau bergaul gitu, karena merasa kayaknya takut terpengaruh. Sebenarnya harusnya seseorang yang sudah hijrah itu bersikapnya seperti apa sih, Ahilman? Iya, kalau kita gambarkan prosesnya ya. Jadi ketika seseorang itu berhijrah, dia menemukan banyak kebaikan dalam hidup, ya kan? Dia mulai memperbaiki diri, dia merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah mantap dengan hijrahnya, maka nextnya dia istiqomah dengan amalnya. Hijrah istiqomah. Maka ada yang bilang hijrah itu mudah, yang susah istiqomahnya. Ya, maka nanti dari hijrah dia istiqomah. Nah, setelah dia istiqomah, maka dia naik level lagi, dakwah. Nah, dia mulai ngajak orang, dia mulai kemudian mempengaruhi orang. Nah, tapi ada level lagi yang lebih tinggi, apa? Ukhuwah. Bagaimana setelah dia hijrah, dia istiqomah, dia berdakwah, dia menghadirkan apa ya? Persaudaraan di antara sesamanya. Bukankah itu yang Nabi lakukan ketika ke Madinah? Mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang tentu ini dua hal yang berbeda kan? Yang satu berangkat dari Mekah dengan segala keadaan sulitnya. Yang kedua di Madinah dengan segala keadaan nikmatnya. Mereka dipertemukan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Maka pertanyaannya, mohon maaf ya, ini bab yang harus kita evaluasi sebenarnya. Kalau ada seseorang yang mengatakan dia sudah berhijrah, tapi dengan hijrah malah memutuskan ukhuwah, malah menimbulkan permusuhan, malah menghadirkan pertengkaran, berarti ada track yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, barangkali husnuzonnya adalah bukan eksklusif mungkin. Mungkin dia lebih memilih saja menjaga jarak. Untuk melembutkan hatinya karena dia belum kuat untuk kembali ke tempat itu. Memang kadang-kadang orang itu harus ninggalin tempat yang tidak baik karena sebagian orang mungkin nggak kuat dengan perjalanannya. Satu kali dikisahkan ada seseorang yang mohon maaf, dia itu ahli maksiat.
semua maksiat dia lakukan. Dan dia sudah berusaha meninggalkan apapun. Tinggal satu, apa? Minum keras, minuman keras. Maka kemudian dia tanya kepada gurunya, wahai guru, aku sudah berusaha meninggalkan semua. Tapi ada yang satu aku gak bisa tinggalkan. Apa? Minuman keras. Gimana caranya? Kata gurunya, berhenti minuman keras. Udah, tapi makin aku mau berhenti, makin gak bisa berhenti. Ditanya, siapa circlemu? Siapa temanmu? Sukakah mereka juga minuman keras? Iya, semua teman-teman sih minuman keras. Maka kata gurunya, tinggalkan temanmu. Karena yang membuatmu tidak bisa berhenti minum minuman keras bukan karena hanya dirimu, tapi juga karena circlemu, temanmu, yang membuat dirimu menuntut untuk minuman keras setiap hari. Berarti kadang-kadang kita harus tinggalin dulu. Kasih space dulu juga ya. Sejenak ya. Bukan membencinya, tapi justru untuk menguatkan hati kita agar nanti sambil mengukur diri ya. Sambil menguatin diri agar saat nanti kita kembali kita punya kekuatan. Kan hidup ini hanya dua kan. Mau jadi player atau follower. Ya. Mau jadi pemain atau mau jadi pengikut atau penonton gitu kan. Nah sekarang kalau kemampuan kita nggak bisa mempengaruhi orang lain, berarti kita mundur deh. Untuk mundur sejenak bukan untuk membencinya ya, tapi untuk melatih hati ini agar semakin kuat ketika ketemu dengan mereka kembali gitu. Maka saya sering bilang gini, kalau ada keburukan, benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa coba? Kalau di hati ini tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang itu berubah. Ya. Tapi kalau hati ini udah benci sama seseorang, udah ya? Susah kayak mau doain aja susah gitu. Ya. Ketutup hidayah untuk mendoakan orang yang kita ingin berubah itu. Bicara soal hijrah, kita banyak sekali melihat yaitu tadi ya fenomena hijrah begitu ya. Tidak hanya hijrah tapi juga berdakwah. Tapi tidak hanya berita baik ya yang kita lihat ya, tapi kan ada juga contoh-contoh banyak di antara kita yang juga berguguran di jalan hijrah dan juga jalan dakwah. Kira-kira nih kalau kita boleh mengamati dan jadikan ibroh, gimana ya caranya supaya bisa tetap istiqomah? Iya. Memang jalan kebaikan itu penuh terjal ya, penuh ujian, penuh cobaan gitu. Tetapi kita harus bisa memaknai setiap ujian yang datang itu adalah cara Allah mengangkat derajat kemuliaan kita. Maka jika ditanya apa sebab orang bisa berguguran di tengah jalan dari hijrah yang dia lakukan, maka jawabannya boleh jadi indikator agar hijrah istiqomahnya dia tidak penuhi. Yang pertama, mungkin niatnya di awal belum lurus, belum tulus. Ketika dia berhijrah karena nafsu, ya mungkin karena sesuatu yang kemudian udahlah pokoknya jalan aja dan seterusnya. Tren kadang-kadang juga ngikutin orang, tren gitu kan. Nah yang kedua karena kurang ilmu. Ilmu. Maka hijrah butuh ilmu. Saya berkali-kali menyampaikan kepada siapapun teman-teman kami gitu. Ketika bertanya pada satu hal, mereka kan menggebu-gebu ya. Orang yang ketika mendapatkan satu kebaikan kan pengennya langsung gitu. Bagus, tapi dasarkan dia dengan ilmu yang makin kuat, makin mantap. Berarti kalau ada ilmu ada guru. Berarti cari pembimbingnya, cari murabinya, cari yang bisa menuntunnya pada kebaikan. Gitu. Kita olahraga fisik aja ada instrukturnya. Masa urusan hati nggak ada instrukturnya, nggak ada pembimbingnya? Maka ketika ada ilmu, berarti ada gurunya. Maka carilah itu. Nah, atau yang ketiga, boleh jadi karena circle-nya belum kuat. Dia pengen hijrah, tapi di tengah jalan mungkin ujiannya luar biasa karena juga teman-temannya tidak mendukung kebaikan dia. Maka segera change. Ya. Dan yang keempat, mungkin tujuannya belum clear selama ini. Maka nanti dalam proses hijrah kita membutuhkan keyakinan bahwa Allah memberikan banyak pahala kepada orang berhijrah. Orang yang berhijrah itu disayang Allah. Ingat ya, kalau ada di antara kita yang dimudahkan untuk berbuat kebaikan, hakikatnya karena Allah mencintai kita. Karena Allah menyayangi kita. Bukan semata-mata maunya kita. Allah yang berikan rahmat kepada kita. Ada orang yang mohon maaf misalnya tidak pernah sholat tahajud. Tapi kemudian perlahan tapi pasti dia menjadi hobi sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah lembutkan hatinya. Allah cintai dirinya. Maka minta sama Allah agar Allah mencintai kita terus menerus gitu. Kita disayang sama manusia aja senangnya minta ampun. Apalagi disayang Allah. Dan bagaimana gambaran Allah menyayangi hambanya? Allah akan arahkan hambanya pada kebaikan dan ketaatan. Jadi sebenarnya janji Allah kepada hambanya yang berhijrah itu apa sih? Ya itu. Jadi kita harus pegang itu. Satu, orang berhijrah itu disayang sama Allah. Boleh jadi dunia dia kehilangan. Boleh jadi yang dia cintai selama ini kehilangan. Tapi di saat yang bersamaan dia dicintai Allah. Itu jauh lebih berharga daripada apapun. Maka bukankah dulu para sahabat di Mekah meninggalkan banyak hal? Meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempatnya, meninggalkan semua yang dicintainya. Dengan keyakinan bahwa Allah sedang mencintainya dengan hijrah ini. Maka nanti next yang kedua, lihat. Makin dia istiqomah dengan hijrah, maka yang kedua, Allah akan gantikan semua yang hilang dengan yang lebih baik. Dan memang itu adalah bagian dari ujian hijrah. Ujian hijrah. Maka ini kadang orang itu
tidak memahami bahwa ujian yang datang itu adalah cara Allah sedang mengukir balasan kebaikan di waktunya akan datang gitu. Jadi dia ridho aja, terima, jalani. Sampai kapan? Sampai tuntas, sampai selesai. Maka nanti Allah akan ganti. Bahkan di Quran disebutkan Allah menggantinya dengan muraghaman katsira wa sa'ah. Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih luas daripada apapun. Maka lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Masya Allah. Disayang Allah, kemudian diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Jadi perilaku dia yang dulu yang banyak salah, kemudian dia hijrah, maka semua diampuni. Baik, Masya Allah.